بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا تأويل كتابنا يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin dan kita sudah sampai pada bab 257. Faqala al-muallif rahimahullahu taala bab tahrimin namimah, bab diharamkannya mengadu domba. Definisi namimah, wahya, dia adalah naqlul kalami, memindah ucapan, bainan nasi, di antara manusia, ala jihatil ifsad, dalam rangka merusak hubungan di antara manusia. Jadi ada seseorang mengatakan sesuatu, kemudian ucapannya ini kita informasikan kepada orang lain, yang menyebabkan orang lain tadi tidak terima, sehingga dia marah kepada orang yang mengatakan tersebut. Nah, namanya ini adu domba. Ucapan A dilaporkan kepada B, B marah, akhirnya terjadi hubungan tidak baik antara A dengan B. Nah, seperti ini adu domba. Maka kalau ada orang berkata tidak baik tentang seseorang, engkau jangan ceritakan ucapan jeleknya tadi, karena bisa merusak hubungan dan itulah namimah. Imam Nawawi kemudian menjelaskan, menampilkan dua ayat Quran yang berkaitan dengan namimah. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, hammazin, orang yang selalu menggibah, masya'in, orang yang selalu berjalan, binamimin, dengan adu domba. Di sini Allah mencela dua sifat yang sangat berkaitan erat. Yang pertama menggibah, yang kedua mengadu domba. Biasanya orang kalau mudah menggibah, maka dia nanti juga akan mudah mengadu domba. Tapi orang yang jauh dari menggibah, maka insya Allah dia juga lebih jauh dari mengadu domba. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, ma yalfidhu, tidaklah dia mengeluarkan min qaulin, dari ucapan, illa ladaih, kecuali di hadapan dia ada raqibun atidun, malaikat yang mengawasi, malaikat yang disiapkan. Jadi raqibun atid ini bukan nama, tapi ini adalah sifat. Malaikat raqibun atid disebut juga dengan istilah apa? Qa'id, pada surat Qaf ayat 17. Il yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Qa'id maksudnya qa'id, duduk di kanan dan duduk di kiri. Yang menjaga amalan baik di kanan, yang menjaga amalan jelek di kiri, mencatat nih. Maka bisa disebut raqibun atid, bisa disebut qa'id, bisa disebut rusuluna, bisa disebut hafadhah, bisa disebut sahibul yamin dan sahibul shimal. Kalau rusuluna disebutkan dalam ayat yang lain, inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sesungguhnya para rasul kami, yaitu malaikat hafadhah, raqib atid, qa'id, yaktubuna ma tamkurun. Mereka mencatat apa yang kalian makarkan. Kalau sahibul yamin kita temukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sahibal yamini, sesungguhnya malaikat sahibul yamin itu amirun ala sahibis shimal, menjadi pemimpin terhadap malaikat sahibis shimal. Wa idza amila sayyi'ah, kalau seseorang beramal jelek, maka malaikat sahibul yamin mengatakan amsik fayumsiku sitta sa'at. Maka dia suruh untuk ditahan, jangan ditulis dulu sampai 6 jam. Kalau sudah 6 jam ternyata dia istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala suruh dia tidak menulis. Tapi kalau ternyata sudah 6 jam tidak istighfar, barulah ditulis satu dosa. Nah, ini cara penulisan yang berbeda. Untuk kebaikan enggak ditunggu lama. Berbuat langsung ditulis. Berkata langsung ditulis. Tapi untuk keburukan ditunda. 6 jam ya. 6 jam tobat tidak. Tidak tobat ditulis. Tobat tidak ditulis. Ini hadisnya sahih.
Kemudian kita lanjutkan hadis pertama, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak masuk ke dalam jannah, nammamun, tukang adu domba. Hadis muttafaqun alaih. Nammamun, nama lainnya apa? Nama lainnya qattatun. Kita lihat lafalnya qattatun. La yadkhulul jannata, tidak masuk ke dalam jannah, qattatun, tukang adu domba. Jadi boleh disebut qattatun, boleh disebut nammamun, semuanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang ada yang membedakan antara qattat dengan nammam. Ada yang menyamakan. Kalau disamakan berarti qattat sama nammam ini muradif. Muradif itu apa? Sinonim. Tapi kalau dibedakan, maka qattat adalah alladzi yatasamma 'alal qaumi wa hum la ya'lamuna dzalika tsumma yanqulu ma sami'u minhum. Orang yang nguping pembicaraan orang tanpa diketahui lalu menyebar-nyebarkan dari hasil nguping tadi. Itu kalau dibedakan antara qattat dengan namam ya. Tapi yang populer qattat itu sama dengan namam. Yang dimaksud tidak masuk ke dalam jannah adalah tidak masuk ke dalam jannah dukhulan awwaliyan, yang masuk secara pertama, nggak bisa. Dia harus di neraka dulu, disiksa untuk melenyapkan dosa-dosa qattatnya atau namamnya. Kalau sudah selesai dosanya baru masuk ke dalam surga. Apakah boleh diartikan la yadkhulul jannah, tidak masuk jannah abadi berarti kekal di neraka? Boleh apabila dia melakukan namimah tadi dengan menghalalkan perbuatan tersebut. Dia mengatakan mengadu domba itu enggak haram. Nah, ini berarti menghalalkan yang diharamkan Allah. Seperti ini menjadi apa? Murtad. Dan semua hadis yang bicara la yadkhulul jannah, tafsirannya adalah dua seperti ini. Ada kalanya tidak masuk jannah pertama, ada kalanya tidak masuk jannah abadi kalau memang dia melakukannya dengan menghalalkan perbuatan haram tersebut. Dan ini sangat banyak hadis yang diungkapkan Nabi dengan kata-kata la yadkhulul jannah. Di sini kita temukan sampai 24 hadis kalimat la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam jannah. Maka ini bisa dikumpulkan dalam satu buku, ancaman bagi perbuatan-perbuatan tertentu untuk tidak masuk ke dalam jannah. Kemudian kalimat ini la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam jannah. Ini artinya berarti dia masuk ke dalam neraka, menunjukkan bahwa perbuatan namimah termasuk dosa besar. Dosa besar salah satu ciri-cirinya diancam dengan neraka. Nah, la yadkhulul jannah sama dengan yadkhulun nar. Karena di akhirat cuma ada jannah sama neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Hadis yang kedua 1537, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra, beliau melewati biqabraini, dua kuburan, faqala, bersabda, innahuma, sesungguhnya keduanya, yu'adzaban, keduanya disiksa. Wa ma yu'adzaban, dan tidaklah keduanya disiksa fi kabirin, pada perkara yang besar. Lalu beliau mengatakan, bala ya innahu kabir, sungguh itu perkara besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana yamshi bin namimah, maka dia itu biasanya berjalan dengan mengadu domba. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fakana, maka adalah dia, la yastatir, tidak menutup diri, min baulih, dari kencingnya, alias dia kencing, dia terciprati oleh air kencingnya, tidak menjaga diri dari cipratan kencing tadi. Hadis muttafaqun alaih, dan ini adalah lafal salah satu dari riwayat-riwayat Imam Bukhari. Ini yang berkaitan dengan bab adalah fakana yamshi bin namimah. Dan kalimat ini innahu kabir menunjukkan bahwa namimah adalah dosa besar. Kabir maksudnya kabirun ismuhu atau kabirun dhanbuhu, besar dosanya, perkara besar alias apa? Dosa besar. Kalau memang ini adalah dosa besar, apa maksud sabda Nabi? Wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya tidak disiksa dengan sebab perkara besar. Katanya besar, tapi kok dikatakan tidak besar, gimana? Nah, ada dua tafsiran disebutkan oleh Imam Nawawi. Qala al-ulama, berkata para ulama,
Makna wa ma yu'adzaban, yang dimaksud keduanya tidak disiksa fi kabirin karena perkara besar, ai kabirin fi za'mihima, besar menurut keduanya, menurut persangkaan keduanya. Jadi menurut persangkaan keduanya itu masalah sepele. Mereka anggap sepele, ternyata itu besar di hadapan Allah. Allah cuma cipratan kencing saja, kan nggak kelihatan. Nah, meskipun nggak kelihatan, tapi tetap najis itu mengenai baju. Makanya dalam Islam disunnahkan kencingnya tidak berdiri, tapi dengan duduk. Karena kalau dengan duduk, berarti ketika engkau pipis, itu pipisnya teleser. Ya kan? Kalau pipisnya teleser, maka tidak akan nyiprat. Tapi kalau engkau berdiri, maka pipisnya jatuh dari atas ke bawah, ini pasti nyiprat kemana-mana. Dan itu adatnya orang Arab dulu. Kalau pipis pasti berdiri. Sehingga Rasulullah ketika pipis dengan duduk, orang-orang waktu itu mengatakan, "Ungzur yabul kama tabulul mar'ah." Ini lihat Nabi kita pipis kayak cewek. Nah, maka setelah beliau pipis, beliau menjelaskan, ini adabnya pipis seperti ini, duduk, supaya tidak terciprat. Maka ini perkara besar di hadapan Allah, meskipun fi za'mihima, pada persangkaan keduanya enggak besar. Ini tafsiran pertama. Waqila, tafsiran kedua, kabirun tarkuhu alaihima. Tidaklah besar meninggalkan perbuatan itu bagi keduanya. Meninggalkan namimah, apa sih susahnya? Enggak susah, enggak besar, maksudnya enggak berat. Ya. Jadi kabir maksudnya pada tafsiran yang kedua ini berat, tidak berat untuk ditinggalkan. Meninggalkan adu domba, caranya gimana? Tutup mulut selesai. Enggak perlu melakukan apa-apa, diam aja sudah. Berarti enggak berat. Pipis dengan duduk, apa susahnya? Malah enak pipis dengan duduk daripada pipis berdiri. Lebih enak dengan duduk. Tidak sesuatu yang berat. Nah, maka kalimat ini, wa ma yu'adzabani fi kabirin, tidak bertentangan dengan kalimat bala innahu kabirun. Karena kabir pada kalimat pertama tidak sama dengan kabir pada kalimat kedua tafsirannya. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, innahuma yu'adzaban. Dua orang ini sedang disiksa oleh Allah dalam kubur. Ini termasuk khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar siksaan kubur. Dan makna ini kita temukan dalam hadis yang lain. Laula alla tadafanu. Kalau saya tidak khawatir bahwa kalian tidak akan saling menguburkan jenazah, la da'autullah ayyusmi'akum adzabal qabr, niscaya saya akan doa kepada Allah untuk menjadikan kalian mendengar siksaan kubur sebagaimana saya dengar. Sebagaimana saya dengar dari mana taunya? Dari hadis yang lain. Falaula alla tadafanu la da'autullah ayyusmi'akum min adzabil qabr alladzi asma' minhu. Yang saya mendengar siksaan kubur tersebut. Nah, jadi khususiyah Nabi, beliau mendengar siksaan kubur. Maka beliau bisa mengatakan, ini dua orang sedang disiksa. Beliau tahu. Dan ini dua orang, kira-kira orang muslim atau orang kafir nih? Orang muslim. Karena kalau orang kafir, maka siksaannya bukan gara-gara masalah-masalah gini, tapi siksaannya karena kafirnya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya ternyata di masa Nabi, sahabat-sahabat Nabi pun juga mengalami siksaan kubur. Nah, kalau sahabat-sahabat Nabi mengalami siksaan kubur, bagaimana dengan kita yang manusia biasa? Maka kita harus berhati-hati betul supaya tidak terkena siksaan kubur. Maka tolong dilazimi setiap hari membaca surat apa? Al-Mulk. Rasulullah bersabda, surat Tabarak, surat Al-Mulk, hiyal mani'ah min adzabil qabr. Itulah yang mencegah dari siksa kubur. Para sahabat aja bayangkan ya. Mereka bisa tersisa kubur. Ini hadisnya jelas sekali. Meskipun ini sahabat yang disiksa ini kita yakinlah pasti bukan sahabat-sahabat setingkat Abu Bakar Umar, bukan ya. Tapi sahabat-sahabat yang mungkin orang Arab desa atau yang nggak terkenal-terkenal gitu. Sehingga masih melakukan perbuatan namimah, adu domba dan sebagainya. Kalau sahabat-sahabat mulia nggak mungkin melakukan hal tersebut. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya kencing manusia adalah najis karena di sini disebutkan min baulihi, dari kencingnya, berarti kencingnya dia sendiri. Tapi mari kita lihat hadis yang lain. Ternyata kalimatnya bukan min baulihi, tapi kalimatnya adalah minal bauli.
Karena adalah dia itu la yastatir, tidak menutup diri, minal bauli, dari kencing. Nah, kalimat ini kencing bukan baulihi. Ini diambil pelajaran oleh sebagian ulama, berarti semua kencing itu najis. Mau kencing manusia, mau kencing anjing, mau kencing kambing, dan itu mazhab Syafi'i. Ya. Semua kencing apa? Najis. Mazhab Hambali mengatakan hewan dibagi dua. Kalau dia itu halal dagingnya untuk dimakan, maka kencingnya dan tainya tidak najis. Tapi kalau dagingnya itu haram dimakan, maka tai dan kencingnya adalah najis. Manusia ini dagingnya nggak boleh dimakan. Berarti kencingnya najis. Tainya najis. Babi nggak boleh dimakan. Nah, berarti tai kencing najis. Tapi kambing, nah itu halal dimakan. Berarti kencingnya suci. Tainya suci. Dalilnya, Rasulullah menyuruh para sahabat yang sakit waktu itu untuk minum kencing onta. Berarti tidak najis. Nah, madhab Syafi'i masih ngeyel. Oh, enggak begitu, Pak. Kencing itu najis. Dalilnya hadits ini. Minal bauli, berarti kencing najis. Adapun Nabi menyuruh minum kencing karena sakit, minum kencing onta, itu karena kondisi darurat. Kaedahnya mengatakan, ad-darurat tubihul mahdurat. Nah, jadi masing-masing punya hujjah. Tapi kalau saya cenderung bahwasanya minal baul ini tidak menunjukkan apa yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i, karena hadis yang lain mengatakan min baulihi, berarti yang dimaksud oleh Nabi itu kencingnya si manusia ini. Karena al hadis yufassiru ba'duhu ba'dan. Satunya mengatakan kencing, satunya mengatakan kencingnya dia, kencing manusia, berarti yang dimaksud adalah kencingnya manusia. Karena ini lebih tafsil, lebih terperinci. Wallahu a'lam bisawab. Ala kulli hal, kita jadi ngertilah kenapa para ulama itu berselisih pendapat dalam masalah fikih. Salah satu sebabnya karena perbedaan lafal hadis. Satunya min bauli, satunya min al-baul. Muncul fikih yang berbeda juga. Kita lanjutkan 1538 wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum, maukah saya beritahu kalian mal adhu, apa itu al adhu? Hiyan namimah, dia itu adalah adu domba. Al-qalah, menukil ucapan bainan nasi, di antara manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-qalah itu dari kata-kata qala yaqulu. Dan qala yaqulu itu masdarnya 3. Qalan wa qawlan wa qilan. Maka al-qal sama dengan al-qaul, sama dengan al-qil. Nah, maka di sini digunakan al-qalah sama dengan al-qaul atau al-qil. Dalam hadis yang lain qila wa qala, ya, qila wa qala itu sama dengan ini. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan apa itu mana al-adhu. Fi fathil ainil muhmalah, ain tanpa titik di fathah, wa iskanid dodil mu'jamah, dot dengan titik disukun, wa bil ha'i ala waznil wajh, lalu ditambah huruf ha sesuai wazan wajh. Maksudnya al-wajhu, cara bacanya al-adhu sama dengan al-wajhu. Waruya, dan diriwayatkan al-idah bi kasril ain. Ain di kasrah wa fathid dodil mu'jamah, dot bertitik di fathah, ala waznil idah, mengikuti wazan al-idah. Al-idah, al-idah sama. Wahya, dan dia maksudnya adalah al-kadhibu, dusta, wal buhtanu, dan kedustaan yang besar. Jadi buhtan itu adalah kedustaan tapi dahsyat. Kalau kadzib itu dusta biasa maupun dahsyat masuk ya, tapi buhtan ini lebih ngeri lagi. Sehingga buhtan itu adalah zikrul khas ba'dal am. Disebutkan yang umum yaitu kadzib, lalu yang khusus yaitu buhtan. Wa 'ala riwayatil ula, tapi kalau mengikuti riwayat yang pertama yaitu al-adhu, maka artinya adalah masdarun, isim masdar. Yuqalu, dikatakan adhahu adhan, ay ramahu bil adhi. Dia melemparnya maksudnya apa? Menuduhnya bil adh, dengan ucapan dusta. Yaitu maksudnya apa? Menuduh. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan antara namimah, adu domba, dengan al-adhu yang arti asalnya adalah menuduh. Kita tahu bahwa menuduh dosa besar.
berarti adu domba sama dengan dosa besar. Wadih? Mari kita lihat dalil dalam Quran menuduh itu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina yudhunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan." Ini tuduhan. Wa itsman mubina. Nah, ini menuduh dosa besar berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 58. Nah, ternyata Nabi samakan antara an-namimah, adu domba, dengan al-adhu. Berarti adu domba juga dosa besar. Kemudian dari hadis ini kita ambil satu faedah, bahwa Nabi SAW seringkali menyampaikan hadis dengan dimulai pertanyaan, ala unabbi'ukum. Ini untuk menarik perhatian orang yang diajak bicara. Mau nggak saya beritahu? Nah, baru orang semangat. Ya Rasul, pengen tahu saya. Nah, baru disampaikan. Dan ini hadis seperti ini, kalau kita kumpulkan, kita bisa buat satu kitab. Yaitu hadis-hadis yang dimulai dengan ala unabbi'ukum. Nah, banyak kan? Tapi coba kita buka dari kitab Jami' Shaghir aja ya. Ada berapa hadis yang dimulai ala unabbi'ukum? Ada 6 hadis. Ala unabbi'ukum kadang diucapkan oleh Nabi dengan kalimat ala ukhbirukum. Kita temukan 21 hadis. Ala ukhbirukum kadang diucapkan oleh Nabi dengan kalimat ala adullukum. 6 hadis. Nah, ini dikumpulkan bisa jadi arba'in. 40 hadis yang dimulai dengan pertanyaan Nabi kepada para sahabat untuk menarik perhatian, baru kemudian beliau menjelaskan. Contohnya di sini, ala adullukum ala ma yukaffirullahu bihi minal khataya wa yazidu fil hasanat. Maukah saya beritahukan amal menghapuskan dosa, menambah pahala, yaitu menyempurnakan wudu pada saat kita tidak senang. Nah, tidak senang dengan dinginnya air dan sejenisnya, dan banyaknya langkah menuju ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Nah, ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Maka perkara-perkara yang penting dimulai oleh Nabi dengan kalimat ala adullukum ala unabbi'ukum ala ukhbirukum. Kalau mau lebih banyak lagi hadis yang kita kumpulkan, ini adullukum, mimnya dihilangkan menjadi apa? Ala adulluka. Kita temukan 10 hadis. Ala ukhbiruka. Kita temukan 10 hadis. Ala unabbi'uka. 2 hadis. Nah, banyak sekali. Dikumpulkan jadi satu kitab. Ini saya sekaligus mengajarkan kepada antum bagaimana nulis kitab. Sangat mudah dengan cara mengumpulkan nadhir bin nadhir. Ya, sesuatu yang sama dikumpulkan dengan yang mirip dengannya. Jam'un nadhir bin nadhir. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya 258. Babun nahi, bab larangan an naqlil hadis, dari memindah ucapan, menyampaikan ucapan, wa kalamin nasi, dan ucapan manusia, dipindah kemana? Ila wulatil umur, kepada para wali-wali urusan, kepada para penguasa. Idza lam tad'u, apabila tidak mengajak, apabila tidak menyebabkan ilaihi, kepada hal tersebut, hajah, suatu hajat. Artinya kalau tidak diperlukan, jangan melapor-laporkan kepada penguasa. Ka khaufi mafsadatin, seperti ditakutkan adanya mafsadat dan sejenisnya. Artinya kalau ada ketakutan terhadap satu mafsadat, maka silahkan disampaikan kepada penguasa. Tapi kalau tidak ada keperluan apapun, nggak usah disampaikan ucapan rakyat kepada penguasa. Karena kalau penguasa benci sama rakyat, nanti akan zalim. Atau rakyat benci kepada penguasa, itu nanti tidak akan taat. Biarkan penguasa tidak tahu bahwasanya rakyatnya benci, sehingga mereka masih berbuat baik kepada rakyatnya, menganggap semuanya masih memuliakan saya, sehingga berbuat baik sama mereka, sehingga ucapan-ucapan jelek kepada penguasa yang beredar di masyarakat nggak usah disampaikan kepada mereka. Dalilnya kata Imam Nawawi, qala Allah Ta'ala wala ta'awanu, jangan saling tolong-menolong, 'alal itsmi, atas dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sampaikan ucapan seorang rakyat kepada penguasa, akhirnya penguasa benci sama rakyat tadi, terjadilah 'udwan, permusuhan antara penguasa dengan rakyat.
Tapi kalau tidak kita sampaikan, maka mereka nggak ngerti apa-apa, sehingga dianggap semua rakyatnya masih takzim kepada dia, seperti biasanya kalau dia datang ditakzimi oleh rakyatnya, maka tidak ada permusuhan antar penguasa dengan rakyatnya. Wa fil babi, dalam bab ini ada ahadits as-sabiqah, hadis yang sudah lewat fil babi qaulah, pada bab sebelumnya tadi. Hadis 1539 wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuballighuni, jangan menyampaikan kepada saya ahadun, seorang pun, min ashabi, dari sahabat-sahabatku, an ahadin, dari seorang pun, syai'an, sesuatu apapun, fa inni, karena sesungguhnya saya, uhibbu, saya senang, an akhruja ilaikum, bahwa saya keluar kepada kalian wahai sahabat-sahabatku, wa ana salimus sadr, dalam keadaan saya ini dada saya selamat, yaitu selamat dari kebencian kepada siapapun juga. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Sebelum kita jelaskan hadis ini, perlu diketahui bahwa hadis ini didhaifkan oleh guru kami Asy-Syaikh Mahir Yasin Al-Fahl hafizahullah. Kata beliau bahwasanya hadis ini sanadnya dhaif karena ada rawi majhul, dan perkataan beliau ini senada dengan perkataan Syekh Albani yang mentakhrij kitab Arba'in. Beliau mengatakan hadis ini dhaif. Tapi meskipun dhaif, apakah maknanya sahih? Sangat sahih. Bahwasanya orang itu kalau tahu ada seseorang ngomongin tentang dia, dia pasti benci. Misalnya nih, ada orang nggak senang sama saya, tapi saya nggak tahu. Maka saya kalau ketemu sama dia biasa aja. Masih saya sapa, assalamualaikum, masih saya senyumi. Tapi begitu saya ngerti bahwa dia ternyata benci saya, nah, nanti pasti kalau saya ketemu pasti ngambil jarak. Ah, itu orang yang benci saya tuh. Dulu senyum, akhirnya nggak senyum lagi. Padahal ketika saya senyumi, sebenarnya dia yang balas juga. Karena karena kita nggak ngerti bahwa dia benci sama kita. Tapi dia sendiri benci sebenarnya, tapi ditutup-tutupi, tidak ditampak-tampakkan. Sehingga kalau kita senyum, dia masih balas senyum. Maka perkataan ini sangat benar. Nggak usah seseorang itu menyampaikan ucapan orang lain tentang saya kepada saya. Nanti saya malah marah, nanti malah saya benci sama dia. Biarkan aja, biarkan. Saya pernah diberitahu seseorang, itu Pak itu, nunjuk nama, Pak itu tidak suka sama antum, Ustaz. Loh kenapa? Karena antum dianggap ngimami masjid tanpa izin, jadi nyerondol langsung maju. Maka saya katakan, oh ya nggak mungkin lah, saya seorang ustadz paham agama, masa saya ngimami langsung maju? Ini nggak boleh dalam syariat Islam. Siapa yang menjadi penguasa di masjid itu, dia lebih yang lebih apa? Yang lebih berhak. Tapi gara-gara ucapan engkau itu tentang Pak itu, saya jadi kalau ketemu dia kurang nyaman. Wah, ini Pak ini yang dulu apa? Nuduh saya katanya nyerobot sebagai imam. Nah, jadi kurang nyaman. Coba dia nggak nyampaikan apapun tentang Pak itu, saya ketemu biasa saja, nggak ada masalah. Tapi gara-gara tahu itu, nah, jadi perasaannya jadi ada semacam ada gap, semacam ada batasan antara dia dengan saya. Nah, itulah yang tidak dikehendaki oleh Nabi. Beliau maunya itu ketemu para sahabat semuanya salimus sadr. Ini orangnya semuanya nggak bermasalah, salimus sadr. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Maka sekali lagi hadis ini derajatnya dhaif, tetapi dari sisi makna sangat benar sesuai dengan pengalaman kita dalam kehidupan. Dan dalam bab ini Imam Nawawi tidak menyebutkan hadis apapun kecuali satu ini saja. Sehingga ya karena hadisnya dhaif, untuk masalah hukum, yaitu apakah tidak boleh menyampaikan kepada penguasa, maka kembalinya kepada tadi mafsadat dan maslahat. Maka beliau mengatakan di sini idza lam tad'u ilaihi hajah. Jadi hukumnya kembali kepada hajat. Hajat atau tidak? Kalau hajat silahkan sampaikan, kalau tidak hajat tidak usah disampaikan. Hadis berikutnya 259. Babu dzammi, celaan dzil wajhain, kepada orang yang punya dua wajah. Orang munafik ini punya dua wajah. Kenapa orang munafik disebut punya dua wajah? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Surat An-Nisa ayat 143. Goncang di antara itu, tidak ke sana, tidak ke sini. Artinya gimana?
Kalau ketemu orang beriman, tampakkan kami kelompok kamu. Kalau ketemu dengan orang kafir, maka tampakkan kami kelompok kamu. Jadi nggak ke sana, nggak ke sini. Nah, berarti punya dua wajah. Ketemu orang beriman, tampakkan wajah iman. Ketemu orang kafir, tampakkan wajah kafir. Ini dua wajah seperti ini. Orang yang punya dua wajah nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang setimpal di akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang punya dua wajah nanti akan punya dua lisan. Man kana lahu wajahan, barang siapa yang punya dua wajah fid dunya, di dunia, kana lahu yaumal qiyamati lisanan, nanti di akhirat memiliki dua lisan, min nar, dari api neraka. Jadi lisannya dua, tapi terbakar semua. Nauzubillahi min syarri dzalik. Jadi kalau ketemu orang beriman mengatakan amanna, ketemu orang kafir mengatakan kafarna, ma'akum. Nah, maka dua lidah, seolah apa? Punya dua lidah, maka dibakar semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dalam bab al-jaza'u min jinsil amal. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kita lanjutkan kalam Allah taala. Qala Allah taala, yastakhfuna, mereka menyembunyikan diri, minan nasi, dari manusia, wala yastakhfuna, dan mereka tidak menyembunyikan diri, minallahi, dari Allah. Padahal wahwa, dia Allah itu, ma'ahum, menyertai mereka, maksudnya mengetahui mereka. Ketika yubayyitun, mereka berbuat makar di malam hari. Yubayyitun itu yamkuruna lailan, mereka berbuat makar di malam hari, ma la yarda, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minal qauli, dari ucapan. Wa kana Allah, dan adalah Allah, bima ya'maluna, dengan apapun yang mereka amalkan, muhita, meliputi, maksudnya mengetahui. Ini surat An-Nisa ayat 108. Saya kasih PR antum untuk cari tahu apa sababun nuzul ayat ini. Karena ayat ini ada sababun nuzul dengan kisah yang sangat populer yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Allah turunkan ayat ini untuk mengungkap rahasia orang munafik yang sudah yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Sembunyi dari manusia tapi tidak sembunyi dari Allah. Maksudnya apa? Maksudnya malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini asalnya bicara tentang orang munafik. Kalau melihat sababun nuzulnya. Ada munafik bertingkah sesuatu. Nah, kemudian Allah ungkap tingkah mereka itu dengan ayat ini. Berarti di sini yang dimaksud orang munafik. Tapi perhatikan kaidahnya para ulama tafsir. Apakah ini berlaku juga ayat ini untuk kita? Nah, kita lihat kaidahnya di dalam kitab Safwatut Tafasir. Bidzailiha wa kullu ayatin waradat fil kufar. Setiap ayat yang bicara tentang orang-orang kafir. Demikian juga setiap ayat yang bicara tentang orang-orang munafik. Tajurru bidzailiha ala usatil mu'minin. Itu juga menarik dengan ekornya terhadap orang-orang mukminin yang durhaka. Maksudnya, kalau ada orang beriman, orang muslim, tapi bertingkah dengan tingkahnya si kafir yang disebutkan dalam ayat tadi, maka dia terkena ayat tersebut. Nah, demikian juga di sini, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Ini bicara tentang orang munafik. Tapi kalau ada orang muslim seperti kita bertingkah seperti orang munafik seperti ini, berarti kita kena ayat ini. Sembunyi dari manusia, malu kepada manusia. Kalau depan manusia nggak melakukan itu. Tapi ketika tidak ada manusia, maka dia melakukan perbuatan tersebut. Berarti tidak sembunyi dari Allah atau tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal dimanapun kita diketahui sama Allah. Mau sembunyi di mana coba? Di gua yang gelap gulita, lampu dimatikan semua, tetap Allah tahu. Nah, makanya di sini Allah katakan wa huwa ma'ahum. Allah bersama mereka. Ma'ahum, ma'iyahnya Allah sudah pernah kita bahas bahwa ma'iyatullah ada 3. Yang pertama apa? Ammah, yang umum. Yaitu Allah menyertai semua hamba. Contohnya ayat ini. Wa huwa ma'ahum. Allah menyertai semua hamba. Mau muslim, mau kafir, mau munafik, semuanya disertai oleh Allah, yaitu disertai oleh pengetahuan Allah. Yang kedua, ma'iyah khassah. Kebersamaan Allah yang bersifat khusus.
Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al mu'minin. Allah menyertai orang-orang sabar, maksudnya menyertai dengan penjagaan atau dengan pertolongan. Yang terakhir, khassatul khassah. Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang lebih khusus lagi. Contohnya, la tahzan innallaha ma'ana. Ini tentu saja ma'ana di dalam ayat ini berbeda dengan ma'a yang ada di sini tadi. Wa huwa ma'ahum. Ini ma'a yang biasa. Allah menyertai mereka dengan pengetahuan, bukan dengan pertolongan. Tapi kalau kepada orang-orang baik, maka dengan pertolongan. Kalau kepada orang yang lebih baik lagi, maka tidak hanya pertolongan, tapi pertolongan khusus. Maka Rasulullah SAW ketika di Gua Thur, itu pertolongan khusus datang dari Allah. Orang-orang kafir berada di atas gua. Seandainya mereka melihat ke bawah, pasti melihat Nabi Muhammad di bawah. Tapi justru mereka malah neropong sana kemari. Mana Muhammad ya? Nah, dicari jalan-jalan yang jauh, nggak kelihatan. Padahal Anda yang mengangguk saja, ternyata di bawah kita Muhammad. Nah, inilah pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Musuh cari musuhnya tapi sangat dekat di depan dia tapi dia tidak melihat sama sekali. Itu namanya khassatul khassah. Makanya ma'iyah ammah ini adalah ma'iyah bil ilm. Adapun ma'iyah khassah ini adalah bin nasr. Adapun ma'iyah khassah bin nasr ini adalah bin nasril khas. Jadi pertolongan Allah tapi pertolongan yang apa? Sangat khusus. Contoh yang lain yang khassatul khassah apa? Nabi Musa mengatakan, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Ma'iya rabbi. Ini pasti berbeda dengan ma'as sabirin, berbeda dengan wa huwa ma'ahum itu bayyitun. Jelas beda karena tingkatannya yang berbeda. Ini semua penjelasan seperti ini berlaku untuk kata-kata ma'a yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua ayat Quran. Kita lanjutkan 1540. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajiduna kalian dapati annasa para manusia ma'adin bertingkat-tingkat. Ma'din itu arti asalnya apa? Tambang. Namanya tambang kan bertingkat-tingkat kan? Ada tambang emas itu atas, tambang perak itu bawahnya lagi, ada tambang besi bawahnya lagi. Manusia juga bertingkat-tingkat begitu. Ada yang senilai emas, ada yang senilai perak, ada yang senilai besi begitu maksudnya. Maka diperinci oleh Nabi, khiyaruhum, orang-orang baik dari mereka fil jahiliyah, di masa jahiliyah, itu menjadi khiyaruhum orang-orang baik fil Islam, semasa Islam, idza faquhu, kalau mereka paham agama. Jadi misalnya tokoh-tokoh pada saat kafir, ketika masuk Islam juga menjadi tokoh-tokoh. Abu Bakar As-Siddiq sebelum Nabi datang seorang tokoh. Setelah Nabi datang maka menjadi tokohnya para sahabat. Orang dermawan ketika dia kafir dimuliakan orang. Ketika masuk Islam lebih mulia lagi karena dia menggabungkan antara dua kebaikan, Islam sama kedermawanan. Berarti dua kebaikan digabungkan. Watajiduna, dan kalian mendapati khiyaron nas, orang-orang baik dari manusia, fi hadza sya'ni, dalam urusan ini. Yang dimaksud urusan adalah khilafah atau kepemimpinan. Asyaddahum, yang paling benci di antara mereka, lahu, terhadap kepemimpinan tadi. Yang paling dahsyat di antara mereka terhadap kepemimpinan tadi, karahiyatan, akan bencinya. Jadi orang-orang baik itu tidak suka jadi pemimpin. Berarti bisa ditarik kesimpulan, kalau orang pengen jadi pemimpin, tanda dia bukan orang baik. Sekarang kan orang yang mau jadi pemimpin kan calonkan diri kan, cobloslah saya, pilihlah saya. Berarti wong elek kabeh kuwi. Kalau orang baik itu pasti asyadduhum lahu karohya. Enggak mau jadi pemimpin. Kenapa? Jadi pemimpin tanggung jawabnya sangat besar. Pak Jokowi ketika membiarkan ada muslimah tanpa jilbab, padahal dia rakyat Indonesia, maka dosanya ditanggung beliau. Berarti dosa beliau berapa itu? Ya dihitung aja. Muslimah yang tidak jilbaban yang dibiarkan beliau. Semua dosa ditanggung dia. Laki-laki muslim tidak melakukan sholat, padahal sholat 5 waktu adalah wajib. Dan Pak Jokowi membiarkan, padahal rakyatnya. Itu dosanya ditanggung oleh Pak Jokowi semua. Ini penjelasan ulama, bukan saya.
Nah, makanya orang-orang baik benci jadi pemimpin karena tanggung jawabnya besar. Contohnya siapa? Benci dari pemimpin. Tapi akhirnya diangkat jadi pemimpin. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, sebelum khalifah sebelumnya wafat, dia bilang kepada Roja ibnu Haywah, wahai Roja, sekali-kali kamu jangan milih saya. Awas ya, jangan milih saya. Karena Roja bin Haywah ini adalah pembisiknya raja, pembisiknya khalifah. Jadi orang yang paling dekat sama khalifah. Dan khalifah sangat percaya sama Roja bin Haywah. Apapun yang diucapkan oleh Roja, makanya diikuti oleh khalifah waktu itu. Sulaiman bin Abdul Malik, siapa itu ya? Nah, maka akhirnya, betul, khalifah sebelum wafat, dia tanya kepada Roja bin Haywah, apa yang harus saya lakukan karena saya menjelang wafat ini? Maka beliau mengatakan, hati-hatilah wahai khalifah, engkau akan datang kepada Allah. Jangan datang kepada Allah membawa dosa. Maka pilihlah khalifah yang pas untuk menjadi khalifah setelah engkau. Maka dia bertanya, siapa? Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya ditulis wasiat. Kalau saya mati, yang jadi khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz bukan putranya khalifah tadi. Maka khalifah tahu, ini kalau Umar bin Abdul Aziz diangkat, pasti anak-anak saya nggak mau mereka. Pasti marah semuanya. Nah, supaya meredam marah mereka, maka wasiat kedua, setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, maka khalifah kedua setelahnya adalah, ditulis nama anaknya dia. Umar bin Abdul Aziz ngomong kepada Raja bin Haywah karena dia khawatir bahwasanya dia nanti bisiki kepada khalifah bahwa dirinya akan ditunjuk sebagai khalifah. Nah, Raja bin Haywah diomong begitu oleh Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan, kamu itu pura-pura nggak mau ditunjuk, padahal pengen kamu jadi khalifah. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz malu, terus dia diam, nggak bicara apa-apa. Tapi ternyata betul, begitu Sulaiman wafat, khalifah sebelumnya wafat, dibuka wasiat, dibacakan menjadi khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz. Begitu mendengar namanya disebut dia sebagai khalifah, langsung deprok di tanah, nggak bisa bangun. Ini saking bencinya untuk menjadi khalifah, nggak mau jadi khalifah. Maka disebut namanya bukan bersenang-senang kemudian tepuk tangan, nggak ada. Malah deprok, nggak bisa bangun. Langsung seperti orang yang sakit begitu, nggak bisa bangun, nggak bisa bangkit. Nah, itulah Umar bin Abdul Aziz. Jelas dari hadis ini dia termasuk orang yang khiyarun nas, karena dia nggak mau jadi pemimpin. Tapi akhirnya malah dipilih jadi pemimpin. Kemudian, watajiduna, dan kalian mendapati syarron nasi, manusia terjelek itu adalah dzal wajhain, yang punya dua wajah. Apa maksudnya? Alladzi ya'ti haula, yang datang kepada mereka yaitu suatu kelompok, biwajhin, dengan satu wajah, wa haula, dan mereka yaitu kelompok yang lain, biwajhin, dengan wajah yang lain. Yaitu orang munafik tadi termasuk di sini. Hadis muttafaqun alaih. Maka munafik termasuk syarrun nas, manusia yang paling jelek. Dan syarrun nas ini bisa kita kumpulkan menjadi satu kitab. Kita tulis di sini hadis yang mengatakan syarrun nas. Nah, kita temukan ada 29 hadis. Kalau ini nubasyirun nas ya. Coba. Ini dihilangkan, ininya diklik aja. Kita temukan 15 hadis. Nanti ditambahi lagi dengan khairun nas. Kita temukan 19 hadis. Nah, ini digabungkan bisa jadi satu buku. Khairun nas siapa saja? Teori Nabi. Syarrun nas siapa saja? Teori Nabi. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Yang paling bagus akhlaknya itulah yang terbaik. Contohnya lagi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Yang paling besar manfaatnya itulah yang terbaik. Allahumma ja'alna min khairin nas. Amin ya rabbal alamin. Hadis terakhir 1541. Wa an Muhammad bin Zaid anna nasan, bahwasanya beberapa orang, qalu, mereka berkata, li jaddih, kepada kakeknya Muhammad bin Zaid. Namanya adalah Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Amr atau Umar di situ? Umar. Ya. Umar ya. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Inna, sesungguhnya kami, nadkhulu, kami masuk, ala salatinina, kepada penguasa-penguasa kami, fanaqul lahum, lalu kami ngomong kepada mereka, bi khilafi, dengan yang berbeda, ma natakallam, dengan apa yang kami ucapkan, idza kharajna min indihim, ketika kita keluar dari hadapan penguasa-penguasa itu.
Qala, kata Ibnu Umar, kunna adalah kami dulu para sahabat Nabi, na'uddu hadza, menilai hal ini nifaqan sebagai munafik ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita tidak suka kepada penguasa, maka jangan memuji kalau di depan dia. Itu namanya munafik. Kalau di belakangnya mencela, di depannya memuji, munafik kayak gitu. Maka kalau antum nanti jadi seorang mubaligh terkenal, diundang penguasa, ceramailah penguasa meskipun dia sakit hati, nggak peduli. Karena apa? Memang kamu tidak suka karena tingkah-tingkahnya. Jangan karena diundang di depan dia supaya disangoni duit yang banyak, dikasih mobil mewah, dikasih rumah baru, akhirnya memuji-muji, munafik kayak gitu. Ngomong yang jelas. Maka seandainya Pak Jokowi ngundang kita, ya kita ceramah yang jelas. Nih Pak Jokowi ini dosanya terbesar se-Indonesia karena dia membiarkan rakyat Indonesia yang salat, tidak salat padahal dia muslim, yang tidak pakai jilbab padahal muslimah. Jelaskan seperti itu. Sebagaimana di sini di balik beliau kita ngomong begitu, kalau di hadapan beliau ya harus begitu. Jangan kemudian punya dua wajah munafik namanya. Na'udzu hadza nifaqan, enggak boleh. Dan ini sebenarnya sudah cukup dalil dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan wa kunu ma'as shadiqin. Surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bersamalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nah, orang-orang yang jujur ini, jujur itu tidak hanya dalam ucapan. Jujur itu dalam ucapan juga dalam perbuatan. Kalau kita di depan orang kita baik, tapi di belakang ketika tidak ada orang tidak baik, itu namanya tidak jujur. Jujur itu zahir sama batinnya sama. Saya nggak ada orang begini, ada orang ya begini, ya beginilah saya. Nah, itu namanya shadiq. Tapi kalau menyembunyikan di hadapan orang tampakkan baiknya, di belakang orang tampakkan keburukannya, itu bukan shadiqin. Jadi shadiq itu jangan dikira cuma ucapan. Fil fi'li wal qawli. Itu adalah as-sidq, itu harus sama. Sebagaimana kalau kita ngomong A, B, B, maka itu adalah ucapan yang jujur. Demikian juga dalam perbuatan juga begitu. Zahir batin sama. Inilah yang dapat kita pelajari betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Insyaallah di waktu yang lain kita lanjutkan tahrimil kadzib, dan kadzib juga termasuk dosa besar sebagaimana namimah tadi. Allahu a'lam wa ilmuhu atam. Walhamdulillahi 'ala tamam wa ruzqna husnal khitam. Amin ya rabbal alamin.